Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelum kita melakukan kegiatan kita ke depan, alangkah baiknya kalau kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing dari teman-teman. Ya baik, Bismillah, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya baik, sebelumnya bagaimana kabar dari, saya panggil teman-teman saja ya supaya kita lebih akrab, tidak ada kecanggungan lah antara kita dalam melakukan kegiatan kita ke depannya. Ya baik, bagaimana kabar dari teman-teman sekalian? Apakah baik? Bagaimana hari-harinya atau bagaimana dengan pelajaran sebelumnya? Nah, baik ya, baik. Rata-rata kabarnya baik ya dari teman-teman. Ya baik, sebelumnya teman-teman tadi belajar apa? Mata pelajaran apa? Oh, bahasa Indonesia ya. Bagaimana dengan eh, mata pelajaran bahasa Indonesia? Apakah eh, seru ataukah menyenangkan ataukah membosankan atau bagaimana menurut teman-teman? Ya, dari teman yang satu katanya seru, kedua yang membosankan. Kenapa membosankan? Nah, ya, karena kan terkadang bahasa Indonesia itu eh, tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, jadi agak canggung ya ketika agak susah dilafazkan apabila bahasa-bahasa yang uh, jarang kita temui di kehidupan sehari-hari itu nampaknya sulit untuk diucapkan. Ya baik, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan sebuah kegiatan. Nama kegiatannya itu bimbingan klasikal. Jadi dalam layanan ini kita akan membahas satu topik, di mana topik ini berjudul stres belajar dan bagaimana kita cara mengatasinya. Jadi tujuan dari materi ini itu untuk bagaimana eh, teman-teman bisa mengenali apa itu stres dan bagaimana cara mengatasi ketika kita mengalami stres dalam belajar. Ini bisa membantu teman-teman agar mengikuti pelajaran atau belajar dengan baik tanpa ada tekanan-tekanan maupun tanpa ada gangguan-gangguan di pikiran teman-teman, sehingga itu bisa membuat teman-teman stres, sehingga fokus teman-teman dalam belajar itu berkurang ataupun motivasi atau semangat belajar teman-teman itu berkurang ketika teman-teman itu mengalami stres. Ini juga dapat membantu teman-teman di kehidupan sehari-hari tentang bagaimana mengelola stres, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan pergaulan, maupun di lingkungan sekolah. Ini bisa membantu teman-teman bagaimana mengenali stres, bagaimana cara mengelola stres dengan baik. Uh, ya baik, sebelum kita masuk kegiatan, alangkah baiknya kalau kita melakukan ice breaking dulu ya. Saya mempunyai satu ice breaking. Ice itu begini. Teman-teman itu bisa clue-nya dengarkan apa yang saya ucapkan. Ya, dengarkan apa yang saya ucapkan. Ini satu, kalau ini dua, kalau yang ini tiga. Ya baik, kita mulai ya. Siap teman-teman. Ini berapa? Salah, bukan tiga. Yang lain, bukan satu. Ya betul, dua. Kalau ini dua. Toh, kalau yang ini, nah betul, tiga. Ini salah, lain, bukan dua, bukan tiga, nah satu, betul. Nampaknya sudah ada yang tahu ya ice breaking yang saya berikan ini. Ya baik, semuanya sudah bersemangat kan? Bagaimana, sudah siap untuk mengikuti atau melaksanakan kegiatan kita, itu membahas
terkait dengan stres belajar dan bagaimana cara mengatasinya. Siap? Oke, baik kalau begitu. Kita masuk ke kegiatannya ya. Ya baik, teman-teman bisa lihat materi yang akan saya bawakan itu terkait dengan stres dan bagaimana cara mengatasinya. Saya harap teman-teman bisa mengamati dengan baik terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Ya baik, pertama itu ada terkait dengan pengertian stres. Di sini menurut Kamus Besar kita, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada dua pengertian stres, di mana yang pertama itu gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Jadi stres itu bisa muncul apabila stres itu merupakan sebuah gangguan ataupun sebuah kekacauan mental di dalam diri kita, mental dan emosional. Misalnya ketika banyak tugas, ini kan stres belajar, banyak tugas. Nah ini akan menyebabkan gangguan emosional apabila kita tidak bisa mengatur dengan baik waktu terkait mengerjakan tugas, misalnya mengerjakan tugas di mata kuliah bahasa Indonesia, kemudian belum selesai di bahasa Indonesia ada lagi tugas masuk di tugas mata pelajaran matematika. Ini bisa mengganggu atau menyebabkan sebuah gangguan di dalam diri kita atau dalam emosional kita. Kita bisa menjadi kayak bagaimana ya, kayak akan ada itu muncul rasa mengeluh apabila kita tidak dapat mengontrol dengan baik rasa mengeluh itu, maka itu akan dapat menyebabkan naik ke pikiran kita, kemudian menyebabkan stres dalam diri kita, sehingga ini bisa menurunkan motivasi belajar atau semangat belajar dari teman-teman sekalian. Jadi stres itu merupakan sebuah gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Kemudian pengertian kedua itu stres juga itu merupakan sebuah tekanan. Nah ini yang saya sebutkan tadi, bahwa stres itu merupakan sebuah tekanan. Tekanan dalam artian di sini bahwa kita ditekan dari beberapa tuntutan belajar. Misalnya tuntutan-tuntutan tugas yang telah saya jelaskan tadi. Ada beberapa guru yang senang memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan. Ini dapat menyebabkan sebuah tekanan dalam diri kita. Kita biasa bercerita atau merasakan bahwa kenapa ini kita diberikan tugas, sedangkan gurunya belum menjelaskan terkait dengan pembahasan tugas yang telah dia berikan. Ini kan bisa menjadi sebuah tekanan yang dapat menimbulkan sebuah stres. Ya baik, itu tadi pengertian terkait dengan stres. Ya baik, selanjutnya setelah kita pahami terkait dengan pengertian stres, itu apa itu stres, kemudian kita coba kenali faktor-faktor penyebab dari stres tersebut, di mana terdapat 3 faktor. Yang pertama itu ada lingkungan. Nah, di mana lingkungan kehidupan itu memberi berbagai tuntutan penyesuaian diri, seperti tekanan waktu, kemudian standar prestasi sekolah, kemudian berbagai juga biasanya itu dalam lingkungan sekolah itu ada berbagai ancaman terhadap rasa aman dan percaya kita, kemudian tuntutan hubungan antar pribadi, penyesuaian diri dengan teman, pasangan, dengan perubahan keluarga. Nah ini dapat juga menyebabkan stres apabila kita tidak bisa mengelola dengan baik, misalnya dalam standar prestasi. Bagaimana kita bisa mencapai standar prestasi itu, bagaimana cara kita atau strategi kita itu dalam mencapai standar prestasi itu agar tidak menimbulkan stres. Kemudian bagaimana penyesuaian diri kita dengan teman-teman yang baru, apabila kan dalam mahasiswa baru itu ada namanya penyesuaian diri ketika masuk ke dalam dunia persekolahan. Nah ini penyesuaian diri di sini sangat berperan penting, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman baru, bertemu dengan karakter-karakter baru. Nah ini apabila kita tidak dapat ini juga dapat menjadi sebuah faktor penyebab dari stres tersebut. Kemudian
faktor yang kedua itu ada faktor fisiologis, di mana perubahan kondisi tubuh masa remaja, kemudian haid, haid, kemudian kurang gizi, kurang tidur, tekanan terhadap tubuh, reaksi tubuh ini dapat menjadi sebuah faktor penyebab dari stres. Misalnya begini, dalam faktor fisiologis ini, ketika kita tidak kurang tidur atau begadang semalam kemudian ke sekolah, ini dapat menyebabkan kita ngantuk, tidak semangat dalam belajar, sehingga ini bisa dapat menimbulkan stres ketika kita tiba-tiba diberikan tugas, nah kita tidak teman-teman itu tidak memperhatikan terkait dengan materi yang telah dijelaskan. Ini akan kembali ke diri teman-teman sekalian, bagaimana teman-teman bisa mengelola waktu dengan baik agar persiapan ketika masuk ke dalam kelas itu memang sudah siap untuk mengikuti segala proses pembelajaran. Kemudian faktor yang ketiga itu ada di pikiran kita sendiri, pikiran teman-teman. Bagaimana pikiran itu menginterpretasi dan menerjemahkan pengalaman perubahan dan menentukan kapan menekan tombol panik. Nah, di sini proses itu bagaimana kita memberi makna atau label pada pengalaman dan antisipasi ke depan bisa membuat kita rileks atau stres. Jadi pikiran ini juga sangat berperan penting bagaimana kita membangun mindset yang baik dalam menghadapi proses pembelajaran. Ketika kita menyadari, ketika kita tidak menyadari bahwa tugas itu menjadi sebuah proses dalam melewati jenjang pendidikan, maka itu akan menimbulkan stres. Kita harus pahami terkait dengan pikiran yang ada dalam pikiran kita, bagaimana kita memberikan makna atau label dalam pengalaman-pengalaman yang telah kita lewati. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada gejala stres. Nah, di sini kita juga perlu memahami gejala stres tersebut sehingga kita bisa menentukan atau mengetahui bahwa kita ini dalam perasaan stres. Ada 3 gejala stres. Yang pertama itu ada gejala fisiologis, di mana gejalanya itu seperti denyut jantung kita itu bertambah cepat, kemudian banyak berkeringat, terutama yang biasa berkeringat, terutama berkeringat dingin, kemudian pernapasan terganggu, otot terasa tegang, sering ingin buang air kecil. Nah, ini apabila ini terjadi dalam diri teman-teman, maka itu merupakan sebuah gejala bahwa teman-teman itu akan mengalami stres dalam pembelajaran. Kemudian gejala yang kedua itu ada gejala fisiologis, di mana gejala fisiologis ini ditandai dengan adanya rasa resah, sering merasa bingung, sulit berkonsentrasi, kemudian sulit mengambil keputusan, kemudian tidak enak perasaan atau perasaan kewalahan. Ini menjadi apabila teman-teman mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka teman-teman itu sudah mengalami gejala-gejala stres. Maka ini perlu penanganan buat teman-teman agar bagaimana teman-teman itu tidak terjerumus terlalu jauh dalam stres, sehingga motivasi semangat, motivasi belajar teman-teman itu bisa tumbuh, tidak lagi dalam lingkungan stres belajar yang teman-teman biasa rasakan dalam menghadapi dunia pendidikan. Kemudian gejala yang ketiga itu ada tingkah laku. Nah, tingkah laku ini gejala dari stres bisa dilihat dari bagaimana teman-teman berbicara cepat sekali, kemudian menggigit kuku, kemudian menggoyang-goyangkan kaki, kemudian gemeteran. Itu merupakan sebuah tanda-tanda bahwa teman-teman itu mengalami gejala stres. Itu butuh penanganan agar teman-teman itu tidak terlalu larut dalam stres tersebut. Ini dapat membantu bagaimana teman-teman bisa mengenali bahwa teman-teman ini sudah berada dalam ranah menuju stres apabila teman-teman sudah mengalami gejala-gejala yang telah saya sebutkan tadi.
Kemudian selanjutnya itu ada dampak stres, di mana dampak stres ini juga terbagi menjadi tiga, di mana akan berdampak pada fisiologis, kemudian dampak dari psikologis, dan dampak perilaku. Nah, baik kita bahas secara satu persatu. Di mana stres itu berdampak pada fisiologis. Secara umum, orang yang mengalami stres itu akan mengalami sejumlah gangguan fisik seperti mudah masuk angin, kemudian mudah kejang otot atau kram, mengalami kegemukan atau menjadi kurus yang tidak dapat dijelaskan, juga bisa menderita penyakit lebih serius. Nah ini dampak ini akan teman-teman rasakan apabila teman-teman tidak mengatasi stres secepatnya. Stres yang teman-teman alami itu tidak ditangani dengan secepatnya. Kemudian dampak psikologisnya itu teman-teman itu akan merasakan keletihan emosi, jenuh, penghayatan merupakan tanda pertama dan punya peran sentral dan bagi terjadinya burnout. Jadi ketika teman-teman itu sudah mengalami stres, maka itu dampaknya ke psikologis teman-teman, akan sering merasakan emosi, kemudian jenuh. Itu akan terjadi dalam diri teman-teman. Kemudian terjadi juga dalam dampak psikologisnya, terjadi juga depersonalisasi, di mana dalam keadaan stres berkepanjangan itu teman-teman akan merasakan kelelahan dan keletihan emosi. Ini dapat dilihat pada kecenderungan yang bersangkutan memperlakukan orang lain sebagai suatu ketimbang seseorang. Jadi apabila stres teman-teman itu tidak diatasi secepatnya, maka akan berdampak buruk juga di psikologis teman-teman, di emosi teman-teman, di mental teman-teman. Jadi perlu teman-teman ini kenali dampak-dampak dari stres agar teman-teman bisa lebih bersemangat untuk memberikan sebuah intervensi dari stres yang teman-teman alami. Kemudian dampak yang ketiga itu ada dampak perilaku, di mana dampak pada perilaku ketika teman-teman mengalami stres itu akan mengakibatkan prestasi belajar teman-teman menurun, dan sering terjadi tingkah laku yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Jadi apabila teman-teman stres itu, maka otomatis itu berpengaruh pada prestasi teman-teman, nilai akademik. Ini akan sangat berdampak dan merugikan teman-teman apabila sebelumnya prestasi teman-teman baik, kemudian hanya karena stres belajar tidak ditangani, maka itu akan berdampak pada perilaku teman-teman, berdampak pada nilai akademik teman-teman, prestasi teman-teman di kelas. Ini akan menurunkanlah integritas dari teman-teman. Kemudian timbul juga perilaku-perilaku yang mungkin melanggar norma-norma di masyarakat akibat dari stres belajar yang dialami oleh teman-teman. Ini perlu teman-teman ketahui agar teman-teman bisa mengenali bahwa agar teman-teman bisa mengenali bahwa dampak dari stres itu tidak main-main. Dampak dari stres itu menimbulkan banyak banyak korban lah dalam diri teman-teman, mulai dari badan teman-teman kurus yang tidak bisa dijelaskan karena apa, dan tiba-tiba gemuk tidak bisa dijelaskan karena apa. Kemudian masuk ke dalam ranah psikologis bahwa teman-teman sering merasakan keletihan mental, sering merasakan emosi. Ini bisa berdampak buruk kepada teman-teman. Perlu dikenali dampak-dampak dari stres tersebut. Kemudian dari penjelasan tersebut ada sedikit cara yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman cara mengatasi stres itu. Yang pertama ada strategi pencegahan. Jadi untuk mencegah mengalami stres setidaknya ada tiga lapis yang perlu dilakukan. Yang pertama itu lapis pertama, primary prevention. Jadi dengan cara merubah cara kita melakukan sesuatu untuk keperluan kita perlu memiliki skill yang relevan. Misalnya skill mengatur waktu, skill menyalurkan, skill mendelegasikan,
kemudian skill manajemen waktu, mengorganisasikan, menata sebuah tugas-tugas yang telah teman-teman berikan. Segala sesuatu yang membuat teman-teman stres ini perlu teman-teman itu untuk mengatur waktu, mengorganisasikan, menata dengan baik apa-apa yang perlu dikoordinasi, dikoordinir untuk bagaimana menghindari dari stres tersebut. Kemudian yang lapis kedua itu ada secondary prevention, di mana strategi ini kita menyiapkan diri menghadapi stres dengan cara rekreasi, misalnya istirahat dengan cukup, tidur dengan cukup, kemudian meditasi. Ini bisa dapat mencegah teman-teman mengalami stres. Kemudian lapis ketiga itu ada tertiary prevention, di mana strategi ini menangani dampak stres yang terlanjur ada. Jadi ini bisa mencegah atau menangani dampak uh, yang telah teman-teman alami. Kalau diperlukan meminta bantuan kepada yang lebih profesional. Apabila memang dampak ini tidak bisa disembuhkan lagi, kita perlu bantuan seorang profesional untuk mengatasi stres, karena dampak dari stres ini tidak main-main teman-teman, berakibat kepada kehidupan teman-teman. Kemudian ada cara menangani stres itu, ada yang pertama studi skill, ada banyak hal yang perlu dipelajari dalam studi skill ini. Yang ingin diketahui, ada banyak kegiatan yang ingin diikuti, waktu terbatas. Jadi oleh karena itu, agar tidak menjadi stres, sebaiknya itu kita perlu memiliki berbagai skill belajar yang sesuai, sehingga kita bisa belajar teman-teman bisa belajar secara efektif. Tentukan, buat strategi belajar yang baik. Kemudian ada time management. Nah, ini juga perlu manajemen waktu. Teman-teman harus itu mengatur dengan baik waktu teman-teman. Waktu main game, waktu tidur, waktu belajar itu harus diperlukan agar stres belajar itu bisa ditangani dengan baik. Kemudian istirahat dengan cukup, rehat. Berikan pada tubuh kita sebuah refreshing istirahat agar kita tidak mengalami stres lagi. Kemudian ada makan dan olahraga yang teratur, percakapan kalbu, kemudian jaringan pendukung. Ini jaringan pendukung juga perlu, support system teman-teman. Harus itu jadi beberapa materi yang terkait dengan stres. Kemudian ada beberapa strategi dan cara bagaimana teman-teman bisa menangani stres. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa membagi kelompok sesuai dengan subtema. Ada yang membahas tentang apa itu stres, kemudian faktor penyebabnya, kemudian bagaimana gejalanya, bagaimana dampaknya, cara mengatasinya. Jadi bagi menjadi 5 kelompok ya. Kemudian teman-teman diskusikan sesuai dengan topik subtema teman-teman masing-masing. Diskusikan, kemudian setelah didiskusikan, kemudian teman-teman teman-teman itu mempresentasikan hasil diskusinya. Apa hasil diskusi dari teman-teman? Teman-teman bahas misalnya dalam pengertian stres, presentasikan bagaimana stres, apa itu stres menurut teman-teman. Kemudian kelompok yang lain, yang keempatnya itu menanggapi terkait dengan presentasi dari teman-teman. Ya baik, silahkan diskusi. Ya baik, selanjutnya itu, jadi berdasarkan hasil diskusi teman-teman itu, teman-teman sudah bisa memahami terkait dengan stres dan cara mengatasinya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahap penutup ya, dimana ada dari teman-teman sekalian yang bisa mengajukan diri untuk apa saja yang sudah dipelajari hari ini. Kemudian kegiatan yang paling teman-teman suka itu seperti apa? Apakah dari ice breakingnya, dari materinya, ataupun dari diskusi kelompoknya, kemudian saling memberikan tanggapan setiap kelompok. Kira-kira kegiatan yang mana yang paling disukai oleh teman-teman? Nah, baik, kemudian informasi
informasi apa yang teman-teman itu ingin ketahui lebih lanjut, bisa dipertanyakan. Ya baik, kalau tidak ada, itu saja. Jadi teman-teman apabila sudah mengenali gejala stres, terdapat gejala-gejala stres dari teman-teman, silahkan ke ruang BK, kita berikan intervensi yang baik terkait dengan stres, sehingga terkait dengan stres belajar, sehingga stres belajar ini tidak lagi dialami oleh para siswa. Kemudian teman-teman bisa belajar dengan penuh semangat, dengan penuh motivasi, dengan penuh semangat yang membara, agar bagaimana cita-cita teman-teman itu bisa tercapai. Semoga stres ini tidak ada lagi dalam diri teman-teman. Bagaimana kita memberantas ini, bagaimana kita bisa mengenali, bagaimana kita bisa memberikan intervensi terhadap dampak-dampak yang telah dialami, yang telah ditimbulkan oleh stres ini. Ya baik, itu saja. LKPD-nya jangan dilupa ya, LKPD. Kemudian ada beberapa itu kertas, lembar kertas yang akan saya bagikan terkait dengan bagaimana kegiatan kita. Ya mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.